Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tak mau ya cuma jadi petugas partai ya. Di PDIP pasca lengser Jokowi pilih kendalikan PSI. Bisa saja seperti itu begitu. Dan sekarang coba bayangkan ya, Kaisang sudah masuk menjadi ketua umum PSI di situ begitu. Akankah Pak Jokowi ini yang kemudian dicap sebagai petugas partai ya akan bisa terhindar dari ini begitu kan. Saya kira juga tidak mungkin ya Pak Jokowi itu berlabuh ke partai lain. Bagaimana nasibnya PDIP di situ begitu kan. Karena hakikatnya di PDIP itu kuat karena ada Pak Jokowi yang menjadi presiden hari ini begitu. Coba bayangkan kalau Pak Jokowi tidak menjadi presiden nanti, apakah kekuatan dari PDIP akan semakin solid atau menurun begitu. Dan sekarang buktinya ya dalam beberapa survei sudah turun begitu kan. Kita lihat saja di situ begitu. Sama dengan Kaisang, karena Kaisang sekarang ini kan menjadi yang instan luar biasa begitu. Saya katakan kepada semua orang bahwa ya kenapa di PSI itu dulu menjadi ketua umum baru kader begitu kan. Bukan kader dulu baru menjadi ketua umum begitu kan. Seharusnya di partai-partai lain kan seperti itu, menjadi kader, berproses di dalamnya bagaimana pertarungan-pertarungan lama di situ begitu kan ya. Bagaimana prestasi-prestasi dan gagasan yang ada dalam sebuah internal partai ya dilakukan begitu kan demi sebuah ambisi menjadi ketua umum. Tapi PSI tidak begitu kan. Hanya 2 hari saja menjadi kader lalu kemudian dilantik dan ditunjuk menjadi sebagai seorang ketua umum. Gimana letak logikanya? Seharusnya ada kongres begitu kan ya, ada musyawarah besar di situ begitu. Tapi kok instan begitu? Inilah pada hakikatnya kalau ingin belajar menjadi ketua umum partai tidak harus butuh orang cerdas, tidak butuh bukan seorang dosen, tidak harus menjadi wali kota, tidak harus menjadi presiden, tidak harus menjadi kepala daerah, tidak harus menjadi ini dan itu. Cukup saja begitu, belajarlah kepada Kaisang mereka begitu ya. Hanya beberapa 2 hari menjadi ketua umum. Bagaimana kalau 1 tahun begitu? Bisa saja ini menjadi presiden. Kan begitu logika kita begitu kan. Mungkin ini ada peran penting bagaimana Pak Jokowi di situ begitu kan ya. Tetapi ini menarik begitu kan ya. Pengamat-pengamat politik yang mengatakan bahwa tak mau cuma jadi petugas partai di PDIP pasca lengser Jokowi pilih kendalikan PSI. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena politik di era hari ini di demokrasi modern hari ini sudah tidak melihat itu begitu kan. Yang dilihat bagaimana ya kepentingan-kepentingan yang ada. Maka di dalam politik itu tidak ada yang namanya kawan, tidak ada yang namanya lawan begitu. Yang ada apa? Yang ada adalah ambisi kekuasaan dan kepentingan-kepentingan di dalam mereka begitu kan. Wajar kalau ada partai kader partai yang loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini begitu. Wajar seperti itu. Tapi pada hakikatnya etika partai hari ini sudah tidak ada, sudah pudar begitu kan ya. Kira-kira seperti itu begitu ya. Ini tak mau jadi petugas partai di PDIP pasca lengser Jokowi pilih kendalikan PSI. Bisa saja begitu kan. PSI ini kan orang-orang yang kemudian saya juga apresiasi luar biasa, hebat begitu kan ya. Bisa mengendalikan itu begitu. Tahu-taunya dari Kaisang menjadi ke bapaknya, menjadi ke yang lain dan sebagainya begitu kan. Kan sebenarnya kan tujuannya utama satu begitu kan. Bagaimana ya PDIP itu akan tercengang melihat PSI. Seperti itu juga begitu kan ya. Ini kendalikan dari ya Bui, saham PSI bakal diborong Pak Lurah nih begitu ya. Memang banyak terjadi politik yang punya posisi di lembaga legislatif dan eksekutif. Jika jabatannya akan berakhir lalu berpindah partai, itu sesuatu yang biasa. Karena dalam politik ada istilah tak ada teman sejati yang adalah kepentingan. Semua bisa berubah-ubah sesuai selera. Betul sekali begitu ya. Sesuai dengan selera mereka begitu. Kembalikan ke habitatnya aslinya begitu. Ambillah parpol itu berat. Kamu nggak akan kuat, biar aku saja. Begitulah nasihat Mukidi kepada pembantu utamanya. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali begitu. Tapi saya menganalisis bahwa ya PS itu juga hebat sebenarnya begitu ya. Bisa Kaisang menjadi ya ketua umum di situ begitu ya. Di detik-detik akhir Pak Jokowi begitu kan ya di pemilu di 2024 atau di pemilihan presiden. Mengapa? Karena Kaisang inilah yang dimainkan oleh PSI di situ begitu kan. Bagaimana caranya? Peran penting lolos di parlemen. Itu saja sebenarnya begitu kan. Kalau dia lolos di parlemen, ini akan menjadi keuntungan besar untuk Kaisang di situ begitu. Bisa saja Kaisang didorong untuk menjadi cawapres sebagai berikutnya begitu kan. Atau jangan-jangan sekarang sudah dipersiapkan untuk menjadi cawapres. Karena dari pidato Kaisang mengatakan pendukung-pendukung Pak Jokowi, relawan-relawan Pak Jokowi, marilah bergabung kepada PSI. Artinya apa begitu kan ya?
yang sekarang sudah mendukung Ganjar, pro terhadap PDIP, kemudian kalau akan berlabuh kepada PSI, kemungkinan PDIP akan tidak semasif sekarang begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Karena permainan-permainan politik dari PSI sangat cantik sekali begitu kan. Dari dulu 1 tahun yang lalu sudah memperkirakan jargonnya adalah mengikuti rekam jejak Pak Lurah, yaitu adalah Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi begitu kan. Wajar kalau sekarang anaknya bisa begitu kan ya berlabuh kepada PSI. Inilah siapa aktor di balik ini saya tidak tahu begitu. Tapi yang jelas ya, hal-hal seperti ini bisa saja terjadi kepada siapapun. Karena yang namanya politik itu kan bisa berubah-ubah begitu kan. Bisa saja saatnya sekarang ini adalah untuk kemenangan Pak Jokowi dan Kaisang dan keluarga mereka dan dinasti-dinasti mereka. Tapi suatu saat nanti pasti ada masanya begitu kan. Setiap masa begitu kan ya ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Kira-kira seperti itu begitu logikanya begitu ya. Bahkan ya tak mau cuma jadi petugas partai di PDIP pasca lengser Jokowi pilih kendalikan PSI begitu ya. Joko Widodo dimainkan ya catur politik dengan menjadikan anak sebagai pion ya demi menyematkan terah usai lengser dari jabatan sebagai seorang presiden. Analisis politik Universitas Esa Unggulan Jamil Chandratongga mengatakan ya atau berpendapat Jokowi tidak mau hanya sekedar menjadi petugas partai PDIP setelah tak lagi menjabat sebagai seorang presiden. Oleh sebab itu, Jokowi anak bungsunya begitu menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia begitu. Itu sudah bagian dari strategi mereka. Bahkan hal itu perlu dilakukan karena Jokowi hanya petugas partai di PDIP. Jokowi nantinya tidak akan punya power di PDIP pasca purna bakti sebagai seorang presiden. Tidak mungkin dia menjadi sebagai ketua umum ya PDIP begitu kan. Bisa saja begitu kan. Analisis-analisis ini kalau kita tarik ke belakang benar juga begitu kan. Karena yang selama ini dicap Pak Jokowi sebagai petugas partai begitu. Bagaimana kalau ini begitu kan berlabuh ke yang lain? Bisa saja begitu kan. Karena politik ini kan dinamis. Ya Pak Jokowi sudah tidak punya kepentingan di situ. Bagaimana programnya, bagaimana nasibnya di situ begitu kan. Berlabuh kepada PDIP ada ketua umum di situ begitu kan. Tidak bisa mengendalikan begitu kan. Sedangkan DPSI bisa mengendalikan itu dan anak-anak buahnya patuh kepada Pak Jokowi begitu. Nggak tahu begitu. Tapi perlu dicatat begitu kan ya. Dari sebuah ADART yang kemudian dari PSI, kita lihat saja ADART PSI begitu kan. Walaupun ya Pak Jokowi misalnya atau Kaisang menjadi ketua umum DPSI begitu kan, dia tidak berhak sama sekali begitu kan, selama masih ada pembina di situ begitu kan, ya kecuali pembinanya gugur begitu atau meninggal di situ baru bisa begitu kan ya. Karena pembina itu sangat kuat sekali di situ dan pada akhirnya ya orang-orang yang mengendalikan ketua umum di situ adalah pembina di situ begitu ya. Dan pembina itu punya kepentingan besar begitu kan ya untuk ya kepentingan-kepentingan politik hari ini begitu. Tergantung mereka begitu ya. Jangan-jangan jadi boneka juga begitu. Menurut dengan masuknya Kaisang di PSI, maka Jokowi ya punya jangkar pengaman. Jokowi setidaknya dapat ya tetap berkiprah di dunia politik melalui ya PSI ini. Bahkan ya disebutkan ya di sini ya ini menarik begitu kan ya. Karenanya logis bila Kaisang pada pidatonya pertama menargetkan PSI masuk Senayan. Target itu tampaknya tidak sulit terwujud bila Jokowi all out memberikan dukungan kepada PSI. Meskipun dukungan ini nantinya dilakukan secara indirect ya begitu ya. Ya bisa saja relawan-relawan Jokowi dikerahkan di situ begitu kan dan pada akhirnya PDIP akan turun begitu terahnya. Ini menjadi dampak juga kepada Pak Jokowi begitu kan ya, kepada PDIP begitu. Jangan heran kalau ada PDIP yang kemudian ngotot sekali mengkritik habis-habisan PSI karena pada hakikatnya PSI dan PDIP di situ bersaing ketat begitu kan. Bagaimana PDIP, relawan-relawan Pak Jokowi yang ada di situ bisa masuk ke PSI begitu kan. Itu strategi utama dari PSI begitu. Bayangkan, selama ini PDIP begitu ngotot sekali sebagai partai besar, lalu kemudian memanfaatkan daripada kader-kader mereka, ya incumbent mereka begitu kan untuk selalu mengkritik habis-habisan PSI. Tahu-taunya ini blunder begitu kan. Bayangkan Kaisang masuk di PSI itu mengajak para relawan-relawan Pak Jokowi ya, mengajak simpatisan Pak Jokowi untuk bergabung kepada PSI. Bisa saja yang lolos PSI sedangkan sedangkan PDIP bisa saja turun grade-nya begitu kan. Kita tunggu saja nasibnya bagaimana. Ya karena politik itu kan sangat dinamis hari ini begitu kan ya, sangat penting di situ begitu kan ya. Tapi sepandai-pandainya PSI begitu kan yang membuat strategi ini, tapi Megawati santai aja. PSI kan barusan begitu kan, tidak lolos di parlemen aja begitu kan. Itu
kekuatan PSI di situ begitu kan, karena sudah berpuluhan tahun ya melakukan kontestasi politik yang sangat menarik ini, tentu tidak kalah lah PDIP dengan PSI. Tapi dengan realitas dan perkembangan hari ini, pola-pola demokrasi hari ini, semakin banyak konstelasi politik hari ini berubah begitu kan. Sudah zamannya mungkin PDIP akan mengikuti jejak yang lama begitu kan. Ya, sedangkan PSI ini yang terbaru, bagaimana gagasan anak muda itu diterima di kalangan masyarakat, dan bahkan ya katanya yang paling dikritik habis-habisan adalah ada regenerasi ya partai-partai yang lama tidak ada regenerasi, sedangkan PSI ada regenerasi, dan inilah yang membuat orang-orang akan ya tertarik mengikuti itu begitu. Tapi menurut saya pribadi jangan sombong dulu begitu kan, kira-kira kan seperti itu logikanya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.